Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada. Di depan saya ini udah ada router ya, Totolink N300 RT. Ini merupakan router andalan saya bagi pengusaha RT RW-Net ya. Jadi, keunggulan dari modem ini adalah, atau router ini adalah, koneksi voucher dan koneksi PPPoE itu bisa berjalan bersamaan. Jadi, router ini bisa menjalankan akses jaringan PPPoE melalui jaringan bukan melalui kabel. Jadi koneksi hotspot yang masuk ke modem ini melalui mode WISP, tentunya teman-teman pasti yang pengusaha RT RW-Net yang sudah tahu mengenal dunia jaringan pasti tahu ya WISP itu apa. Jadi bisa dilakukan atau dimasukkan akun PPoE di dalamnya dengan media jaringan, jadi tidak dengan media kabel. Gimana caranya? Ayo kita lihat di tutorial berikut. Sebelumnya saya ingin mengenalkan jaringan di rumah saya atau jaringan hotspot RT RW-Net saya. Jadi di sini saya menggunakan ISP ya, menggunakan ISP 50 Mbps dan menggunakan Mikrotik RB750GR3 ya. Ini merupakan router andalan juga. Oke, jadi di sini ada yang sudah terkoneksi dengan akun PPoE itu ada dua, yaitu dengan menggunakan router yang sama, yaitu router Totolink N300 RT. Di sini ada PPPoE Windy 123 dan PPPoE Isman 123. Jadi di sini dua orang yang berbeda yang saya hubungkan melalui switch ya. Jadi selain dari dia bisa menggunakan koneksi dari PPPoE yang ini, dia juga berjalan pada koneksi hotspotnya juga berjalan di SSID-nya. Nah, selanjutnya kasus kali ini saya ingin menambahkan sebuah router baru sama seperti ini, router baru yaitu N300 RT. Saya tambahkan mungkin di jaringan manapun bisa ya, asal dia terkoneksi dengan jaringan dari Athanet hotspot ini. Athanet. Jadi di sini ada Athanet, di sini ada Athanet, ada Athanet. Jadi semua ini dengan jaringan terhubung dengan jaringan voucher. Nah, mungkin saya ingin hubungkan di sini, akan tetapi medianya itu tidak menggunakan kabel. Medianya menggunakan jaringan. Jadi router ini bisa diletakkan dimanapun selama dia bisa menampung jaringan dari Athanet itu. Jadi modenya WISP, akan tetapi PPPoE. Jadi di sini modem tersebut tidak login menggunakan voucher ya. Jadinya dia modenya PPPoE. Oke, syaratnya apa? Syaratnya ya? Syaratnya yang pertama adalah dari semua jaringan ini harus koneksi hotspot dan koneksi PPPoE itu berjalan pada ether yang sama, berjalan pada bridge yang sama. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak di dalam bridge yang berbeda, tidak berjalan pada ether yang berbeda. Nah, yang kedua itu adalah dari router yang kita setting ini harus bisa menangkap jaringan dari koneksi hotspot sehingga dia bisa jalan PPPoE-nya di sini. Mungkin di sini PPPoE-nya kita namakan saja sesuai nama saya aja ya. Sesuai nama saya Faruk 123. Jadi username dan passwordnya akan saya samakan dengan remote address. Di sini sudah ada 51, 52 dan di sini saya ingin menambahkan yaitu 53. Oke, selanjutnya bagaimana? Mari kita ke Mikrotiknya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita ke settingan Mikrotiknya ya, atau settingan di Winbox-nya. Di sini saya ada router dengan interface yaitu, nah di sini ada interface yaitu ada bridge hotspot dan ada bridge one. Bridge one ini mengarah dari router ISP menuju Mikrotik dan bridge hotspot ini mengarah kepada PPPoE dan juga mengarah pada hotspot dan juga mengarah pada VLAN. Jadi bridge hotspot ini menampung dari 3 jaringan yang berbeda. Jadi ada VLAN, ada PPPoE dan juga ada hotspot. Nah, di DHCP servernya di sini ada 2 DHCP, yaitu ada DHCP hotspot yang berjalan di bridge hotspot dan ada DHCP VLAN 1. Saya menggunakan DHCP VLAN 1 untuk CCTV yang ada di luar ruangan ya. Oke,
Selanjutnya di sini langsung saja di sini kita buat secret baru seperti yang sudah kita ambil di sini di peta jaringan kita, yaitu akunnya memiliki username Faruk 123 dan passwordnya juga Faruk 123 dengan remote address 192.168.10.53 dan router ini akan terkoneksi melalui jaringan ya, melalui jaringan PPOE-nya, bukan melalui kabel. Selanjutnya di sini kita buat aja langsung di secret karena di sini sudah ada interface-nya, udah ada server PPPoE-nya sudah jalan. Dan di sini juga sudah ada profilnya 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps. Dan untuk membuat server PPPoE ini sudah saya share ya di video sebelumnya. Oke, jadi langsung saja kita buat dari interface-nya ini, kita klik plus di sini. Namanya itu yaitu Faruk 1, huruf kecil aja ya, biar nggak bingung. Faruk 123 dengan password Faruk 123. Terus servisnya jangan lupa di sini kita itu menggunakan servis PPPoE. Dan juga di sini kita setting dari local address-nya, terserah teman-teman ya. Kalau saya di sini agar rapih, agar sama dengan kedua akun PPPoE yang telah saya buat. Di sini ada 192, jadi saya di sini akan menambahkan 192.168.10.3. 192.168.10.3 dengan remote address. Kita akan lanjutkan juga di sini ya. Jadi 192.168.10.53. 192.168.10.53. Oke, kita play aja. Nah, di sini kita udah berhasil buat akunnya. Kalau kita sudah berhasil, oh iya, saya lupa untuk mengatur profilnya di sini ya. Profilnya saya atur di 10 Mbps. 10 Mbps saja, tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, baik. Nah, selanjutnya tinggal kita ke settingan modem. Baik, sebelum kita masuk ke settingan router di browser ya. Di sini kita nyalakan dulu routernya ini. Routernya ini tidak saya nyalakan menggunakan kabel ya, tapi dia nanti akan menarik jaringan WISP dan diteruskan oleh router ini menjadi jaringan PPPoE. Jadi di sini saya nyalakan dulu routernya ya dengan cara colok dan kita nyalakan. Lampunya sudah nyala. Jadi router ini sudah nyala ya. Dan dia tidak menggunakan kabelan, ini sama sekali kosong. Oke, jadi ini sudah saya reset ke settingan pabrik. Baik, kita menuju settingan di browser. Baik, kita sudah masuk di browser. Ini saya menggunakan Safari ya. Oke, jadi di sini saya terhubung di Athanet. Athanet ini merupakan jaringan hotspot atau jaringan voucher saya ya. Jadi di sini yang ingin saya setting adalah ini, yaitu router Totalink N300 ERT sudah terdeteksi di sini. Sebelumnya kita connect dulu. Nah, ketika dia sudah berhasil terkoneksi, teman-teman tinggal masuk ke IP dari modemnya, yaitu 192.168.1.1. Di sini sudah ada ya, kita tinggal masuk aja. Oke, baik, kita masuk ke halaman awal. Untuk loginnya, di sini defaultnya adalah username-nya admin, passwordnya juga admin. Oke. Nah, jadi ketika sudah masuk halaman ini, saya terbiasa menyeting router Totalink itu tidak terlebih dahulu masuk kepada quick setup atau advanced setup. Jadi saya langsung masuk ke sini, saya klik di sini, saya ketik 192.168.1.1 wizard slash ya, slash jangan lupa, slash wizard set.htm. Kita masuk ke halaman ini. Nah, langsung. Nah, ini karena dia tidak terkoneksi menggunakan kabel, jadinya di sini DHCP-nya disconnected. Kalau saya coba colokan kabel ke routernya ya. Coba ya di jaringan WAN, saya coba aja ini. Oke. Jaringan WAN, selanjutnya
saya reload saya reload sebentar ya, saya reload. Nah, di sini connected ini tandanya dia terkoneksi menggunakan kabel, dan biasanya saya disuruh untuk login juga ke halaman ini. Coba saya masuk ke halaman DNS saya untuk login ke voucher. Nah, ini kan dia bisa masuk ke halaman login voucher saya di sini. Jadinya dia terkoneksi melalui jaringan hotspot. Nah, bagaimana saya bisa menyeting dia tidak menggunakan kabelan? Nah, oke. Jadinya di sini saya copot dulu kabelannya. Karena tadi untuk contoh aja ya. Di sini saya buktikan yaitu dengan tidak terkoneksinya di sini disconnected pasti. Coba kita reload. Karena sudah saya cabut kabelannya. Oke, di sini disconnected ya. Jadi gampang teman-teman caranya, yaitu jadi di sini langsung kita ke sini aja, gateway-nya kita rubah menjadi WISP mode, dan di sini berubah ya halamannya ya. Karena di sini belum tertancap kabel, jadinya kita tidak akan tancapkan kabel, kita menggunakan koneksi WISP di sini. Oke, kita masuk ke PPPoE atau PPPoE. Di sini pilih yang ketiga. Nah, langsung di sini kita masukkan username, password yang sudah kita buat di akun Mikrotik tadi, yaitu Faruk123, dan passwordnya juga Faruk123. Confirm passwordnya ini kita ulang ya, untuk passwordnya yaitu Faruk123. Nah, ini jadi router connectionnya ini kita scan aja, kita temukan jaringan voucher di sekitar kita, yaitu jaringan voucher teman-teman semua. Nah, di sini terkoneksi ya, Atanet ini yaitu jaringan voucher saya. Kalau Faruk ADV ini kenapa dia dekat? Karena dia ini adalah router dari ISP saya. Saya tidak ingin memilih yang ini. Saya ulang ya, saya tidak ingin memilih yang Faruk ADV, tapi saya akan mengkoneksikan ke jaringan hotspot saya. Oke, kita klik yang Atanet yang signalnya 62 ini. Kita klik. Oke, sudah. Nah, karena saya ingin menggunakan jaringan PPPoE Faruk123, di sini saya akan membuat SSID baru, yaitu SSID-nya terserah teman-teman ya. Di sini saya coba menggunakan SSID Faruk123 dengan password sama ya. Password di sini kita uncentang dulu. Kenapa? Karena kalau kita centang ini passwordnya akan sama dengan password ini, yaitu tidak menggunakan password. Kita hilangkan centangnya, terus kita masukkan Faruk123 sesuai apa yang kita inginkan, atau teman-teman bisa 1234567 atau sesuai dengan selera teman-teman semua. Baik, di sini dibuktikan dengan DHCP-nya masih disconnected karena dia tidak menggunakan kabel ya, dia menggunakan jaringan WISP. Kita apply, dia akan restart modemnya. Kita tunggu saja sebentar. Coba kita cari untuk SSID baru yang udah kita buat tadi, yaitu Faruk123. Nah, ada di sini ya, ada di sini untuk SSID-nya. Dan sekarang kita terkoneksi di Atanet. Kita masuk di SSID-nya dulu, karena apabila kita langsung akses sekarang ini, kita menggunakan IP remote yang udah kita buat tadi, 2.168.10.53, itu tidak akan bisa masuk teman-teman. Kenapa? Karena ada firewall yang kita harus setting di dalam router tersebut, di dalam router yang kita setting sekarang di Totalink ini. Jadinya kita harus masuk ke SSID-nya dulu, kita connect di Faruk123 ini atau di router Totalink yang 300 RT-nya. Tadi passwordnya kita masukkan 1234567 masih loading, masih belum dapat DHCP. Dia sudah dapat DHCP di sini. Dia sudah dapat DHCP, mana Safari? Nah, di sini bisa dia menggunakan remote dari yang kita pasang dari, yaitu remote address-nya. Atau kita juga bisa menggunakan 192.168.1.1 sesuai dari IP kita, karena kita terkoneksi langsung di router Totalink tersebut. Oke, jadi kita masukkan aja username admin, passwordnya admin.
Jadi di sini kita sudah berhasil ya untuk terkoneksi ke jaringan internet, karena di sini untuk modenya yaitu di sini sudah masuk di mode PPPoE melalui sinyal. Ini di sini ada keterangannya melalui sinyal. Jadi dia tidak menggunakan kabel. Jadi dia menggunakan dari koneksi Ethernet ini untuk diteruskan ke PPPoE. Nah, ini dia ada untuk PPPoE-nya di sini ada keterangannya. Nah, PPPoE-nya connected. Oke, coba kita tes jaringan dulu. Di sini dia dapatnya berapa? Dia dapatnya berapa di sini? Ya agak lambat ya, kita setel tadi kalau nggak salah di 10 Mbps. Ya lumayan ya, kurang lebih 2/3-nya dari 10 Mbps di sini untuk downloadnya, dan untuk uploadnya belum ya, masih belum selesai. Untuk uploadnya ya hampir sepenuhnya di sini, karena mungkin tidak jarang yang menggunakan jaringan juga di malam ini ya. Oke, ketika kita lihat di sini di active connection ini, dia sudah terhubung ya, di Farouk 123 ini udah terhubung, dan ini tandanya dia sudah online. Dia ini menggunakan WISP, tidak menggunakan kabel, tapi dia bisa untuk PPPoE. Oke, nah jadi ini sudah berhasil ya. Saya tidak tahu dia terkoneksi melalui jaringan yang mana, akan tetapi router yang dekat dengan rumah saya, yaitu router outdoor yang ini, yang AP1, dia pasti terkoneksinya dengan yang ini. Jadinya dia di sini posisinya ya. Jadinya dia menggunakan jaringan, yaitu akun PPPoE ini. Oke, Nah, bagaimana caranya agar dia bisa diakses melalui jaringan Ethernet ini untuk interface dari modemnya ini? Nah, di sini ada suatu pengaturan di network, kemudian bukan di network, akan tetapi dia di sini. Di sini ada ping access on one dan juga enable web server access on one. Jadi di sini kita on kan saja ya. Dan untuk web server portnya ini yaitu 8080, kita ganti saja menggunakan 80 agar kita tidak usah masukkan portnya di sini. Kita apply aja. Dan kemudian modemnya akan restart kembali. Kita tunggu saja sebentar. Kita masih connect di jaringan Farouk 123. Nanti kita akan coba connect di router ini menggunakan jaringan Ethernet ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu, untuk jaringan Ethernet ini saya terkoneksi melalui voucher ya. Coba kita koneksikan lagi melalui jaringan Ethernet ini di remote address yang udah kita buat, 192.168.10.53, portnya 80, jadi tidak usah kita masukkan, kita enter ya, bisa ya, kita bisa mengakses router ini melalui jaringan Ethernet ini. Jadi semua jaringan yang terkoneksi di Ethernet ini bisa kita mengakses router ini dengan IP address ini. Oke, kita masuk dulu ya, kita buktikan di dalamnya. Kita buktikan bahwa ini memang routernya yang benar-benar itu. Nah ya, jadi ini ya routernya ya, dengan SSID Farouk 123 dan passwordnya juga Farouk 123. Oke, kurang lebihnya sekian. Kita sudah berhasil mengkoneksikan router ini melalui WISP mode ya. Jadi router ini tentunya bisa dipindah-pindahkan. Kelebihannya yaitu kita bisa pindah-pindahkan selama dia terkoneksi dengan jaringan Ethernet. Baik kita bisa pindahkan di sini melalui koneksi yang ini, kita bisakan di sini, kita pindahkan di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Jadi router ini menjadi portable ya. Jadi karena dia tidak menggunakan kabel, selama dia bisa terkoneksi di jaringan ini. Jadi kita tidak perlu login lagi di akunnya. Jadinya ini udah terkoneksi melalui PPPoE. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.